Seorang wanita cantik di kos-kosan Semarang ditemukan sudah tak bernyawa. Ternyata kondisinya dirinya dibohongi seseorang dan dirinya tak bernyawa oleh lelaki tersebut hingga akhir geger pemberitaan di kota itu. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Semarang. Seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa di kos-kosannya sendiri. Ternyata wanita tersebut adalah penjajah dan menerima tamu di kosannya. Seorang wanita bernama Alif, biasa dipanggil Risma, berusia 30 tahun. Sudah bercerai dengan suaminya. Risma sendiri adalah seorang janda dengan 6 anak. Tak tinggal bersama ke-6 anaknya, Risma memilih tinggal di kos-kosannya yang memang tak jauh dari rumah orang tuanya. Risma menitipkan ke-6 anaknya dengan alih-alih dirinya pun akan bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan Risma sendiri adalah sebagai pemandu lagu. Bahkan tanpa menyembunyikan apapun, Risma pun mengakui kalau dirinya penjajah diri di aplikasi sosial online. Risma dikenal sebagai wanita yang baik, dermawan. Di lingkungan kos-kosannya, Risma pun dikenal sebagai orang yang sering membantu dan juga sering melakukan Jumat Barokah. Dulu saat Risma masih mempunyai suami, untuk kehidupan keluarganya Risma pun tak diam. Risma kerap membuat makanan dan dititipkan di warung-warung. Namun pasca bercerai dengan sang suaminya, berat menghidupi ke-6 anaknya, Risma sendiri memilih jalan pintas dengan menjadi pemandu lagu dan dirinya pun punya pekerjaan lain, yaitu menjadi PSK online. Ngekos di kos-kosan yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Meski dekat, namun Risma sendiri nampaknya jarang bertemu anak-anak. Bukan tanpa alasan, Risma sibuk menerima tamu di kos-kosannya. Bergabung di aplikasi micet, Risma sendiri diketahui para tetangganya. Bahkan para tetangga pun kerap melihat Risma menerima tamu dan melayani tamunya di kosan dirinya. Saat itu Risma sendiri berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Dava. Dava tinggal di kos-kosan Semarang Timur, berusia 23 tahun. Tanpa Risma sadari, ternyata saat itu Dava bingung, ingin mencari uang dan akhirnya punya ide mencuri dari PSK. Dava sendiri mencari wanita di sosial media hingga akhirnya menemukan Ratna. Tawar-menawar dengan Ratna dengan harga cocok 350.000. Dava saat itu ke kos-kosan Ratna ditemani sang teman Ibnu. Ibnu sendiri masih berusia 19 tahun. Ternyata Ibnu tahu apa yang akan dilakukan Dava. Tak lama mereka berdua pun akhirnya datang ke kos-kosan Ratna. Dava langsung masuk ke kosan tersebut sementara Ibnu mengawasi Dava dari luar. Bahkan saat mereka berdua memang sudah sampai di kos-kosan Ratna, terlihat di CCTV kalau Dava pun memberi aba-aba kepada Ibnu untuk tak kemana-mana dan mengawasi di luar serta menunggu Dava keluar dari kos-kosan Ratna. Sesampainya di kos-kosan Ratna, Dava yang langsung masuk ke kosan disambut baik oleh Ratna. Bahkan keduanya sempat mengobrol sebelum melakukan hubungan suami istri. Usai melakukan hubungan itu, saat Ratna lengah tak lama, Dava pun langsung mencekik Ratna, mengikatnya dengan tali yang memang sudah dipersiapkan Dava sebelumnya. Yang dilakukan Dava terlalu singkat, bahkan Ratna pun tak sempat melawan dan Ratna pun tak bisa menjerit. Ratna saat itu diam di tempat dan Ratna pun langsung tak bernyawa. Usai yakin kalau Ratna sudah tak bernyawa, Dava langsung mengambil semua harta benda Ratna, termasuk uang, handphone dan juga emas milik Ratna. Mengunci pintu kamar kosan Ratna dari luar, Dava pun langsung menemui Ibnu dan kabur langsung dari situ. Ternyata sebelum meninggalkan kamar kos-kosan Ratna, Ibnu sendiri merokok dan menyimpan puntung rokok tersebut di kasur Ratna, bertujuan menyamarkan perbuatan ini dan membuat seakan-akan ada kebakaran di kamar Ratna sehingga Ratna tak bernyawa. Apa yang direncanakan oleh Dava sendiri diketahui Ibnu, bahkan harta benda itu pun dijual oleh Dava dan dibagi dua dengan Ibnu. Beberapa jam kemudian nampaknya para penghuni kosan pun kaget, panik melihat ada api, bahkan keluar dari kamar Ratna abu-abu dari kamar Ratna. Pihak dari penghuni kosan pun langsung lapor Pak RT. Tak lama mereka mendobrak pintu dan kaget menemukan Ratna sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP, evakuasi jasad Ratna dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bahkan hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau Ratna berpulang sebelum dirinya ada kebakaran. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kosan dan pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Tak lama dari keterangan para tetangga dan juga CCTV, terlihat dua orang lelaki datang ke kosan tersebut, namun satu orang datang ke kamar Ratna. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun dapat mengenali pelaku. Pelaku pun nampaknya sudah kabur, tak ada di rumahnya. Namun tak menyerah, pihak kepolisian terus mengintai hingga akhirnya saat kedua pelaku kembali ke Semarang, pihak kepolisian langsung menciduknya. Dava dengan Ibnu sendiri diamankan di kos-kosan temannya dengan perlawanan hingga akhirnya didor pihak yang berwajib. Sementara jasad dari Ratna sendiri dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi.
Kesedihan pun kini terlihat dari keenam anak Ratna dan juga keluarganya yang merasa kehilangan Ratna. Apalagi selama ini Ratna adalah tulang punggung keluarga. Meski keluarga tahu pekerjaan Ratna dari para tetangga, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa dan tak menyangka kalau Ratna berpulang karena pekerjaannya. Sementara Ibnu dengan Dava sendiri diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Mereka di awal mengungkapkan kalau ingin melakukan perampokan saja, namun ternyata panik hingga akhirnya menghabisi Ratna. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.